Sunday. Kembali lagi dengan Kak Silva, Kak Yeva, dan di sini ada Kak Sherry dan Kak Stefano. Nah adik-adik semuanya kakak undang buat bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan bareng-bareng. Kita mau katakan Aileen. Semuanya kita nyanyi yang semangat buat Tuhan Yesus. Walaupun kita tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita harus bersemangat, kita harus terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik bagi hidup setiap kita. Amin. Amin. Kita akan menyanyi lagu Roti dan Mentega. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Lagi ya, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau jatuh, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Lagi ya, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. seperti celana. Seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Yang buat Tuhan. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh tetap diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Berikan hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in your Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name
Kami rindu lebih dekat lagi Tuhan kepadamu. Dan terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan. Atas anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Kau juga urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan biarlah pesan-Mu Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat tertanam Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terus pimpin setiap hidup kami agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi setelah kita sudah memuji, bernyanyi untuk Tuhan tadi, kita sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo kita siapkan hati kita terutama supaya benih firman yang masuk itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Amin ya. Nah, hari ini Kak Novel mau sharing firman Tuhan, bisa lihat nih di layarnya tentang Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita. Kalau ayat firman Tuhannya itu diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 3. Kita nggak akan baca nih karena panjang ya, tapi Kak Novel akan ceritakan apa yang ada di dalamnya. Nanti adik-adik kalau sudah selesai itu bisa buka Alkitab kemudian membacanya bersama-sama dengan papa mama atau dengan adik atau kakak ya. Nah, masih ingat nggak hari penciptaan oleh Tuhan kita? Kalau adik-adik yang kecil dari Joy Class, ayo kita sambil hafal-hafal. Kalau yang kakak-kakaknya udah besar, pasti udah banyak yang hafal ya. Ayo day one, hari pertama, Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan, God made the light and call it day, the darkness he called night. Tuhan menciptakan langit yang terang, dan terang itu dia panggil sebagai day atau hari, dan kegelapan itu dipanggil sebagai malam. Jadi Tuhan menciptakan terang dan juga kegelapan itu. Hari kedua, Tuhan itu menciptakan apa? Tuhan menciptakan jadi ada langit, terus kemudian ada air di bawah. Jadi air itu dipisahkan oleh Tuhan. Air yang di atas itu menjadi langit kita, air yang di bawah itu menjadi segala lautan, sungai-sungai, perairan. Jadi God made the sky separating the water on the earth from the water above it. Itu hari kedua. Dan hari yang ketiga, Tuhan menciptakan semua air-air itu dikumpulin jadi satu, jadi laut, jadi sungai. Kemudian di tanah Tuhan itu menciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan juga segala semak-semak dan rumput-rumputan, pohon-pohon buah dan bunga-bunga. Dan hari berikutnya, hari keempat, Tuhan menciptakan penerangan. Bukan lampu ya, tapi Tuhan menciptakan yang di langit-langit itu apa kalau malam? Ada bintang dan bulan. Tuhan juga menciptakan matahari kalau di pagi sampai siang. Kalau malam ada bintang dan juga bulan. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan di hari yang keempat. Hari yang kelima, Tuhan memenuhi seluruh laut-laut dengan binatang-binatang yang bisa berenang di laut. Lihat nih ada gambarnya, ada guritannya ya, oktopus, terus ada ikan, ada crab, ada kepitingnya. Terus Tuhan juga menciptakan binatang yang bisa terbang di atas langit. Ada burung, kupu-kupu, dan binatang-binatang yang lainnya juga ya. Kemudian hari berikutnya, di hari yang keenam, Tuhan menciptakan, memberkati, blessed the land, memberkati tanah tersebut, dan kemudian Tuhan menciptakan living creature, makhluk hidup yang ada dan ada di atas tanah. Kemudian yang paling penting, pada hari yang sama itu, Tuhan juga menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki. Dan Tuhan selesai menciptakan, Tuhan mengatakan bahwa semuanya yang dia ciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Dan hari yang ketujuh, Tuhan memberkati semuanya dan menjadikan hari yang ketujuh itu adalah hari yang suci.
dan hari itu adalah Tuhan beristirahat. Makanya kalau kita ya, biasanya kalau dari hari Senin sampai Sabtu itu kan kalau ada sekolah, ada kerja, hari yang ketujuh biasanya kita juga beristirahat, tapi bukan malas-malesan, tapi kita datang seperti hari ini kita memuji Tuhan, kita berdoa, beristirahat, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena memang Tuhan sudah menciptakan hari-hari itu sebagai berikut. Nah, Kak Novel hari ini mau ambil satu hal yang penting sekali. Yaitu bahwa di Kejadian 1 ayat 27 nanti adik-adik bisa baca, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nianya itu huruf besar, artinya gambar Tuhan. Berarti Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya Allah. Nah, sekarang artinya apa menurut gambarnya Allah? Kan kalau misalnya disuruh menggambar Allah, kira-kira gambarnya seperti apa ya? Karena Allah itu kan gak kelihatan ya. Kalau mau digambar seperti apa? Susah juga ya. Tapi hari ini kita bisa belajar yang namanya sesuai dengan gambar Allah itu artinya apa? Coba kita lihat ya. Yang nomor 1. Coba kita lihat. Tuhan itu tidak pernah salah menciptakan kita. Tuhan menciptakan semua dunia ini, apa yang ada di dalamnya, termasuk kita semua juga. Dan Tuhan tidak pernah salah. Beberapa minggu yang lalu Kak Novel pernah khotbah kan soal Tuhan sudah menenun kita di dalam kandungan dan rahim ibu kita. Tuhan yang menenun. Jadi apapun yang Tuhan berikan dalam tubuh kita, hidup kita ini, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah sekalipun berbuat kesalahan. Bukan kayak kita ya, kalau kita sekarang kan Kak Novel kadang-kadang suka bukan bikin kue ya di rumah ya. Nah bikin kue, ikutin resep ya, udah ditulis resepnya. Pas bikin kue, aduh salah. Tadinya di resep tulisnya harus pakai 2 telur. Aduh Kak Novel keburu masukin 3 telur, jadi salah resepnya. Atau misalnya Kak Novel harusnya masukin gula. Tiba-tiba salah masukin garam, kuenya jadi asin bukan manis. Manusia itu bisa berbuat salah di segala hal. Di dalam pekerjaan, di dalam hobi kita juga, dan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, manusia itu pasti bisa berbuat salah. Tapi Tuhan kita tidak pernah berbuat salah. Apalagi ketika Dia menciptakan manusia. Dia menunun kita semua dalam rahim dan kandungan ibu kita. Tuhan itu tidak pernah salah. Kenapa Kak Novel mengatakan seperti ini? Karena Tuhan menciptakan kita. Sekarang ini Kak Novel itu kan selama berapa tahun ke belakang, udah hampir 10 tahun Kak Novel itu melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Tahu nggak adik-adik anak berkebutuhan khusus itu apa? Contohnya ya, anak-anaknya misalnya nggak bisa ngomong, bisu, atau anak-anak yang duduk di atas kursi roda karena otot-ototnya itu lemah semua, dia nggak bisa angkat tangannya. Atau anak-anak yang kalau adik-adik pernah tahu ada yang namanya autisme tahu. Anak-anak yang secara otak itu dia itu bekerjanya tidak seperti kita semua pada umumnya. Jadi kadang dia nggak bisa ngomong, kadang dia mau ngangkat nasi sendok juga susah karena ototnya itu agak lemah. Kadang dia suka mengamuk karena sesuatu hal yang kita tidak tahu ya gitu. Nah itu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah banyak orang merasa kalau melihat anak-anak berkebutuhan khusus itu yang cacat. Mereka itu melihat bahwa wah Tuhan itu kenapa menciptakan anak-anak seperti ini ya. Padahal tahu nggak adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita manusia tidak pernah salah. Seperti yang berapa minggu Kak Novel ambil cerita Nick Vujicic tahu ya, yang nggak pakai tangan, nggak ada kaki, nggak ada tangan juga. Tuhan tidak salah menciptakan dia. Mungkin ada adik-adik yang juga berpikir bahwa, aduh kenapa ya Kak, saya itu kalau di sekolah, kalau ikut pelajaran kok kayaknya susah banget. Setiap kali udah belajar susah-susah, pas ujian dapatnya nilai 5, dapatnya nilai 4. Padahal saya rajin belajar loh. Atau aduh soal matematika ini susah banget sih. Saya udah belajar, sudah les, sudah rajin bikin PR. Tapi susah banget saya mengerti matematika ini. Nah
Kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa sih Tuhan bikin saya seperti ini? Bikin saya kayak pakai otak kayak Albert Einstein ya, yang jenius, yang begitu lihat aja serp, langsung kayak punya super power ya, matematikanya langsung bisa 100 gitu. Kenapa Tuhan menciptakan saya yang susah banget ngerti matematika? Kalau adik-adik ada yang berpikiran seperti itu, ingat hari ini, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Baik mau secara kita penampilan fisik, ataupun secara otak kita, atau kemampuan kita, tahu dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Kak Novel mau cerita satu cerita nih, ini adalah temannya Kak Novel, dia punya anak. Anaknya itu punya kondisi autisme. Kalau adik-adik pengen tahu nih dan gak ngerti autisme itu apa, boleh nanti ya selesai ibadah ini bisa ke internet, Google, terus cari apa sih autisme itu, kondisi anak-anaknya seperti apa sih gitu ya. Nah, dia itu tidak bisa berkata-kata. Kalau mau ngomong susah, jadi agak terbata-bata. Padahal dia gak bisu, cuma memang dia tidak bisa berkata-kata. Tapi tahu nggak, dia itu suka sekali menulis. Dan menulisnya itu kata-katanya nggak sederhana loh, kata-katanya bagus dan indah dan sangat puitis sekali. Siapa di sini yang suka bikin puisi atau nulis cerita pendek? Ada? Nah, nama anak ini namanya Justin Gunawan. Dia itu suka sekali menulis, tapi tidak bisa mengucapkan kata-kata meskipun tidak bisu karena dia punya autisme. Dia itu saking sukanya menulis, meskipun ya pertama-tama kata mamanya pas mau nulis itu tulisannya jelek sekali. Terus lama-kelamaan dia belajar nulis, pelan-pelan akhirnya tulisannya bisa kebaca. Minimal bisa kebaca. Kemudian dia belajar ketik-ketik di komputer gitu. Dia bikin puisi-puisi dan cerita-cerita yang sangat menyentuh hati. Kemudian buku ini ditulis oleh Justin. Isinya itu puisinya dia, cerita pendeknya dia, kata-kata indahnya dia semua dibukukan dan sekarang sudah dijual di Gramedia dan toko-toko buku lain. Wah, buku ini cukup terkenal loh. Nanti adik-adik kalau misalnya ke Gramedia boleh juga ya lihat atau misalnya cek di internet nih bisa lihat bukunya. Dan dia berkata satu pernyataan atau statement yang sangat bagus sekali. Dia itu pernah ngomong seperti ini, kalau adik-adik bisa baca, karena kebanyakan dia ngomongnya pakai tulisannya bahasa Inggris ya, jadi dia ngomongnya seperti ini, baca ya, I am imperfect, but my God is perfect. Umurnya 8 tahun lebih, tapi dia bisa menulis sesuatu seperti ini. Dia katakan bahwa, saya tahu bahwa saya ini kondisinya itu tidak perfect. I am broken, dia bilang begitu. Banyak kekurangan-kekurangan saya. I am imperfect, but my God is perfect. Dan ini adalah buku yang dia tulis. Berarti dia sendiri juga ingin menyatakan dengan iman dia bahwa Tuhan itu tidak pernah salah menciptakan dia. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita semua dan adik-adik semua. Dan ingat, yang kedua dan yang ketiga, kalau kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, artinya kita lihat ya tadi dari day 1, day 2, day 3, 4, 5, 6, Tuhan itu bekerja keras menciptakan begitu banyak hal yang indah. Berarti Tuhan itu suka bekerja. Sampai sekarang pun meskipun Tuhan bukan menciptakan seperti hari-hari penciptaan awal, tapi Tuhan sekarang masih terus menopang dunia ini. Coba bayangkan tiba-tiba kalau misalnya udara ini habis, waduh kita gimana nafasnya ya? Susah banget, nggak ada udara, nggak bisa nafas ya. Kenapa bisa ada matahari yang terus berputar, berevolusi, bumi dan segala planet-planetnya yang terus berevolusi dan berotasi terus. Kenapa planetnya nggak tabrakan satu dengan lain? Atau tiba-tiba bumi terbang, wah ke matahari, wah bisa kebakar kita semua. Siapa yang menentukan dan membuat semuanya seperti itu? Tuhan. Tuhan tetap bekerja menopang semua yang ada di dunia ini sehingga semua berjalan baik dan kita juga bisa hidup dengan baik di bumi ini. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja keras.
kalau kita diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan yang bekerja keras, maka kita itu juga harus belajar. Tidak boleh malas-malesan, apalagi sekarang sekolah online semua ya. Kalau online tiba-tiba pas mama lagi ke depan keluar dari kamar, wah langsung kita tidur-tiduran gitu. Aduh, jangan seperti itu ya. Kalau ada pekerjaan rumah dari teachernya, missnya, kita juga tetap harus kerjakan. Pas online school, jangan pura-pura ada di sana, padahal pikirannya lagi, wah nanti saya mau main game apa ya gitu. Harus bekerja keras, belajar keras. Dan yang ketiga, pekerjaan yang baik. Apapun yang kita lakukan, ingat Tuhan kan bilang di setiap hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahwa semuanya itu baik. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu harus baik hasilnya. Artinya itu menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita lihat nih, aduh mama sibuk sekali ya. Ya udah, ma saya bantu, ada yang bisa saya bantu nggak di rumah? Saya bantu deh nyapu, atau saya bantu cuci piring, atau selesai makan piringnya bawa sendiri ya di tempat cuci piring. Atau buku-bukunya harus beresin sendiri. Jangan dimarah-marahin dulu, ayo beresin buku. Harus bisa beresin sendiri. Jadi ingat, kalau hari ini kita belajar bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita semua. Menciptakan adik-adik, menciptakan Kak Novel, menciptakan orang tua kita dan semuanya. Dan yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang suka bekerja keras, tidak malas-malesan. Dan yang ketiga, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang baik. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, hasilnya harus baik dan menyenangkan orang lain dan menjadi berkat. Sekarang kita lihat ya di ayat hafalannya ya. Kita baca sama-sama yang bahasa Indonesia, kemudian yang bahasa Inggris, kemudian adik-adik bisa catat dan dihafal ya. Dari Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama ya. Ayo ikuti Kak Novel baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Sekarang yang bahasa Inggris ya. Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2 verse 10. Dicatat kemudian dihafal ya. Oke, sekarang kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Kak Novel juga mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan kami sesuai dengan gambaran Tuhan. Gambaran yang sempurna, gambaran yang benar-benar indah dan baik adanya. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah dan menciptakan kami. Ketika kami ada dengan keadaan kami sekarang, kami bersyukur karena kami tahu bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan kami belajar untuk bekerja keras, seperti Tuhan yang juga sudah bekerja keras dan tidak malas-malesan. Kami juga belajar untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menjadi berkat dan menyenangkan banyak orang. Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mau belajar untuk mengampuni teman-teman kami atau orang-orang di sekitar kami yang mungkin bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Kak Novel mau berdoa untuk adik-adik semua yang mendengarkan firman ini, yang sedang berdoa Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik semua supaya anugerah Tuhan itu melimpah dalam kehidupan mereka. Bukan hanya mereka dapat bertumbuh sehat selalu, tapi mereka juga dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat dipakai sebagai alat Tuhan di dalam kerajaan Tuhan yang bekerja untuk orang lain yang membutuhkan dan untuk pekerjaan Tuhan di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ucapan syukur yang melimpah-limpah keluar terus, meluap terus dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Print semua gambar yang ada pada template dengan ukuran A4. Kedua, spidol warna atau pensil warna. 3, tali atau benang wol.
4. Gunting kertas. 5. Lem kertas. Cara membuat: pertama, beri warna pada seluruh gambar yang ada. Kemudian gunting mengikuti garis lingkaran. Jika sudah digunting, adik-adik bisa melipat dan menempel seperti ini. Kemudian pasang tali seperti ini. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 0878863505155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 10 Oktober 2020. Untuk setiap adik-adik yang mengirimkan art and craft akan mendapat reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati.